Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1. Saya Ade Arkam Hidayat bersama dengan Bapak Ahmad Fauzan. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai smart leadership. Apa itu smart leadership dan mengapa harus smart leadership? Sebelum kami masuk kepada pembahasan, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Charles Darwin. Beliau mengatakan, "It's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change," yang memiliki arti bahwa tidak selamanya manusia atau makhluk terkuatlah yang dapat bertahan hidup, dan tidak selamanya juga orang yang memiliki kecerdasan tinggi yang dapat bertahan hidup, tetapi seseorang yang mampu merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya lah yang dapat bertahan hidup, baik itu perubahan besar ataupun kecil. Jadi apa yang disampaikan oleh Charles Darwin ini juga merupakan bagian dari smart leadership thinking, sesuatu yang harus dimiliki oleh para calon-calon pemimpin. Mengapa? Karena kita harus selalu berpikir optimis terhadap apa yang akan kita capai berikutnya. Baik, masuk kepada pembahasan smart leadership di abad milenial. Smart leadership sendiri berasal dari dua kata, smart dan leadership, yang memiliki arti kepemimpinan yang cerdas. Dan dalam smart leadership ini terdapat 5 penjelasan yang berasal dari kata smart sendiri, yaitu S, M, A, R, dan T, di mana spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timeliness. Spesifik yang pertama, spesifik adalah sesuatu yang detail, sehingga detail dalam menentukan tujuan adalah hal yang penting untuk tujuan kepemimpinan yang baik dan tertata. Jadi mulai dengan tujuan yang jelas agar hal yang telah direncanakan tersebut dapat dicapai secara pasti. Karena sebelum kita menentukan perencanaan, implementation, actuating, dan controlling, tentu ada hal-hal yang perlu kita tentukan sejak awal secara spesifik. Jangan secara general, karena ketika kita menentukan secara general akan ada banyak permasalahan yang timbul nantinya pada saat pelaksanaan. Karena dengan menentukan secara spesifik, kita akan lebih terfokus dibanding secara general. Kemudian kedua adalah measurable. Measurable sendiri memiliki arti sebagai tolak ukur, sehingga kita harus tahu tujuan yang dapat diukur bukan hal penting apa yang harus kita terapkan dalam menetapkan diri kita sebagai contoh seorang pemimpin. Karena mengukur sebuah tujuan dapat menghasilkan hal-hal produktif untuk dilakukan dengan tujuan yang dapat diukur, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia dan menjadikan kinerja di lapangan menjadi lebih efisien. Jadi sebelum kita melakukan implementasi pada apa yang telah kita rencanakan secara spesifik tadi, kita harus tahu pada kemampuan mana yang akan kita lakukan. Kita ingin menggunakan human resources, natural resources, atau bagian dari organisasi, atau menggunakan pendekatan politik dalam melakukan lobby-lobby atau negosiasi bersama dengan partner kerja. Kita harus menentukan terlebih dahulu dan mengukur tingkat keberhasilannya, sehingga apa yang kita capai nanti juga dapat terukur pencapaian. Kemudian masuk kepada unsur A, attainable, sesuatu yang dapat percaya atau yang memungkinkan. Walaupun target yang telah kamu tetapkan menjadi sebuah tantangan bagi seorang pemimpin, kesalahan tersebut tentu seharusnya bukanlah hal yang mustahil. Tetapkan tujuan yang dapat kamu capai melalui tindakan spesifik yang tadi kan saya sampaikan di awal. Kemudian kepemimpinan yang baik memberikan tujuan yang dapat diraih untuk semua karyawan, bukan tujuan yang malah memberatkan karyawan, karena tujuan sudah dalam tahap mustahil untuk dicapai. Dan beberapa langkahnya juga, karena kita berbicara secara luas, bahwa pemimpin seharusnya mampu menetapkan tujuan-tujuan yang tentunya masuk ke dalam visi dan misi sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam perusahaan bisnis, kita dapat melakukan salah satu contohnya adalah ada 4 cara, yaitu readjust marketing budget, online target research, securing supply, dan rebranding dan recruiting creative team.
Keempat, hal tersebut merupakan salah satu langkah dari actionable yang bisa kita lakukan dan bisa kita aplikasikan juga kepada organisasi-organisasi lainnya yang tentu juga harus menyesuaikan dengan apa yang ingin dicapai atau target apa yang akan kita tuju. Kemudian masuk dalam unsur R, relevan. Mana dalam relevan ini sasaran kamu harus tingkatkan dan masuk akal untuk proyek yang sedang kamu kerjakan. Misalnya jika sasaran konsumen adalah anak kuliahan, berarti kamu harus menggunakan pendekatan yang juga familiar terhadap anak-anak muda. Jadi berbicara dengan era 4.0 tentu di mana masyarakat mudanya saat ini adalah masyarakat muda yang paling produktif dan yang paling mendominasi terhadap apa yang terjadi di sekitar, khususnya dalam dunia digitalisasi. Dalam berbicara organisasi, kita harus juga melihat relevansi terhadap program-program yang ingin kita capai, program kerja yang ingin dicapai, terus bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah mulai menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Seperti yang kita tahu, dunia saat ini sudah mulai memasuki dunia digitalisasi sehingga seharusnya memudahkan kinerja dari para perusahaan atau organisasi dalam memberikan pelayanan dan mempromosikan program kerja yang dia lakukan. Karena melihat generasi saat ini, mereka cenderung memiliki ketergantungan terhadap gadget dan harus mampu juga dibaca oleh para pelaksana dalam memberikan sosialisasi program kerja. Karena dengan mensosialisasikan lewat digital tentu akan lebih mudah dicapai dan lebih tepat sasaran marketingnya. Berikutnya yang terakhir itu dari unsur kata T, yaitu timeliness, memiliki jangka waktu. Kapan kamu ingin mencapai tujuan kamu, tetapkan tenggat waktu yang memaksa kamu untuk mengambil tindakan, sehingga apa yang telah dibuat sebelumnya dapat tercapai melalui tahapan-tahapan dan dalam tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Contohnya, kamu menarget tenggat waktu keuntungan 10 juta setiap akhir bulan. Dengan sendirinya kamu memaksa mengambil tindakan segera untuk mencapai target tersebut sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Timeliness ini perlu juga dilaksanakan. Mengapa? Karena pemimpin yang cerdas itu juga harus mampu memanajemen waktu yang ada. Karena dengan kemampuannya memanajemen waktu dan membaca jauh ke depan terhadap program apa yang dia ingin laksanakan, tentu akan memudahkan dan membuat kinerja timnya menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga ada tenggat-tenggat waktu yang ingin dicapai setiap waktunya. Misalkan pada setiap minggu kedua dan minggu ketiga harus terdapat progres-progres yang menunjukkan hal-hal positif terhadap program. Karena tanpa ada timeliness dan controlling terhadap apa yang telah dijalankan, tentu mustahil juga akan tercapai kinerja yang efektif dan efisien. Sehingga seorang pemimpin dalam membimbing dan mengkoordinasikan bawahannya atau timnya juga harus mampu melihat hal-hal tersebut. Jadi itu saja kelima penjelasan dari smart leadership dari saya. Berikutnya kemudian akan disampaikan oleh partner saya, Bapak Ahmad Fauzan, sebagai pelengkap dari apa yang ingin kita bahas, yaitu smart leadership. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan akan memaparkan mengenai smart leadership dan implementasinya di Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh kolega saya Ade Arkam, saya akan menambahkan hal-hal berkaitan dengan smart leadership dan bagaimana implementasinya di Kemensetnek, teman-teman. Pemimpin merupakan seseorang yang menjadi role model bagi sebagian orang, menjadi panutan untuk diikuti, dan hal itu menjadikan seorang pemimpin dituntut untuk selalu perfect dalam segala hal dan selalu menampilkan kepribadian yang baik supaya dapat dicontoh oleh para pengikutnya. Yang terbesar seorang pemimpin adalah ia harus bekerja melalui orang lain. Seorang pemimpin yang ingin mencapai sasaran, meskipun memiliki tangan sendiri,
namun harus menggunakan tangan orang lain untuk melakukannya. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memadukan head, heart, dan hand-nya agar dapat menjadi smart leadership. Head. Seorang pemimpin harus berani bermimpi, karena mimpi merupakan harapan akan hari esok. Pemimpin yang berani bermimpi berarti berani untuk mencapai sesuatu yang belum ada di saat ini. Mimpi akan melahirkan ide-ide dan kreativitas serta semangat untuk mencapainya. Mimpi itu akan merasuk ke seluruh kehidupannya, sehingga tiada hari tanpa memikirkan bagaimana cara mewujudkan mimpi tersebut. Heart. Heart berhubungan dengan suatu niatan untuk tetap semangat mewujudkan mimpi. Semangat yang tinggi merupakan pendorong utama seorang pemimpin dalam mewujudkan mimpinya. Semangat yang tinggi akan menghasilkan daya tahan atau keuletan. Ia mampu menghadapi semua tantangan yang ada di dirinya karena ia tahu bahwa mimpinya jauh lebih besar daripada resiko-resiko dan rasa tidak nyaman yang dialaminya. Ia menyukai semua tantangan yang harus dilaluinya sehingga akan semakin membakar semangat dan daya juangnya. Head. Seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berani memulai meskipun situasinya sedang tidak tepat. Ia sadar bahwa dirinya lah yang harus menciptakan momentum. Besarnya mimpi dan semangat dalam hati yang akan mendorongnya. Untuk berani memulai dengan resiko-resiko yang terukur, konsistensi merupakan syarat kedua untuk memastikan apa yang telah dimulai benar-benar berjalan dengan baik. Pemimpin harus lebih memprioritaskan proses daripada hasil, karena dengan cara kerja yang benar, maka dapat dipastikan bahwa hasilnya pun akan benar. Teman-teman, terus bagaimana sih implementasi smart leadership di Kemensetnek itu? Mengemban tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemensetnek memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjadi smart governance institution merupakan tujuan yang hendak dicapai Kemensetnek. Untuk itu, transformasi kelembagaan melalui berbagai inovasi terus dipacu implementasinya guna memastikan dapat mempercepat terwujudnya smart government institution, sehingga dapat menjadi teladan sebagai lembaga pemerintah yang bekerja secara efektif, efisien, bebas korupsi, dan tidak melanggar aturan. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Sekretaris Negara senantiasa memberikan arahan kepada para pegawai untuk menekankan akan pentingnya para pejabat dan pegawai Kemensetnek dapat bekerja sama, bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan perubahan. Tahun 2017, Kemensetnek mendapatkan penghargaan dalam kategori Top IT Implementation on Institution 2017 dalam acara penghargaan Top IT and Telco 2017. Penghargaan ini diberikan karena Kemensetnek dianggap sudah berhasil dalam menerapkan konsep Smart Office dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang bertujuan mengelola manajemen yang berkualitas dan efisien. Selain dalam kategori instansi, nama Kemensetnek juga diharumkan melalui penghargaan yang diraih oleh Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno dalam kategori Top Leader in IT Leadership 2017. Penghargaan tersebut diberikan atas peran beliau yang mendukung pengimplementasian teknologi informasi dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan. Mensesnek berharap agar masyarakat bisa cepat mengantisipasi perubahan, bisa cepat mengejar ketertinggalan, mulai dari yang sederhana agar terdukungnya digitalisasi di Indonesia yang berdampak positif bagi perekonomian dan layanan publik yang lebih berkualitas dan efektif. Selain smart leadership, Kemensetnek saat ini juga telah berupaya untuk mengimplementasikan yang namanya wow leadership.
Wow Leadership sendiri dicetuskan oleh Hermawan Kertajaya, CEO dan founder Mark+ Inc. Jadi untuk mewujudkan Wow Leadership, seorang pimpinan harus bisa memberikan impresi yang luar biasa atau wow moment dengan menyentuh pikiran, perasaan, serta spirit kemanusiaan followernya atau staff atau bawahannya. Sebagai leader, saat ini tantangan yang dihadapi sangatlah besar karena telah memasuki masa generasi milenial dan menghadapi revolusi industri 4.0. Menurut Wow Leadership, seorang pemimpin selain memiliki jiwa leadership juga harus memiliki jiwa entrepreneurship dan profesionalisme. Melalui Wow Leadership ini diharapkan Kemensetnek akan memiliki branding yang kuat, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian teman-teman pemaparan dari saya mengenai Smart Leadership dan implementasinya di Kemensetnek. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.